Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Anida Salsabila. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Selamat menyaksikan. Terdapat rumusan masalah. Nah, pada video kali ini saya akan mengkaji mengenai apa sih pengertian kolonialisme dan imperialisme itu sendiri, lalu latar belakang munculnya kolonialisme serta imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme sudah membuat para leluhur bangsa kita menjadi tersiksa. Penjajahan yang mereka lakukan terhadap bangsa Indonesia mungkin masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Ya, walaupun bukan secara fisik ya. Kolonialisme dan imperialisme ini juga menjadi sejarah awal mula melacak perburuan mutiara dari timur. Namun, sebelumnya apa sih kolonialisme dan imperialisme itu? Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud memperluas negara tersebut. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain agar mendapat keuntungan atau kekuasaan besar. Kita lanjut ke latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme sendiri sudah berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke seluruh dunia dan akhirnya masuk ke Indonesia. Hal itu dilatar belakangi sejak terjadinya Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel di Turki Utsmani pada tahun 1453. Akhirnya, jalur perdagangan Asia-Eropa yang melewati Laut Tengah ditutup. Jadi, mau tidak mau, bangsa Eropa dengan bekal kemajuan teknologi pelayaran mulai mencari jalur perdagangan yang baru. Selain itu, ada juga nih faktor pendukung munculnya kolonialisme dan imperialisme. Sebenarnya, hal yang melatar belakangi munculnya kolonialisme dan imperialisme selain beberapa hal yang disebutkan tadi, juga ada beberapa faktor pendukung lainnya, yaitu yang pertama, adanya semangat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam. Kedua, jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium, ke tangan dinasti Utsmani Turki. Ketiga, adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lainnya. Keempat, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Kelima, kisah penjelajahan Marco Polo pada tahun 1254 sampai dengan 1324, yakni menceritakan tentang seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina yang dituang dalam buku Book of Various Experience. Dan yang keenam, ada rasa ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Ketujuh, adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei. Dan yang kedelapan, ambisi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Lalu, selain faktor-faktor yang disebutkan tadi, ada juga ekspedisi Malaka oleh bangsa Portugis. Nah, ekspedisi Malaka ini disebabkan oleh faktor politik bangsa Eropa yang mulai mencari rempah-rempah di Indonesia yang saat itu sedang mengalami perkembangan pesat meskipun dengan harga yang tinggi. Kemudian, Raja Portugis mengutus Diego Lopes de Saqueira untuk ekspedisi Malaka. Ia tiba di sana pada tahun 1509. Nah, pada awal tiba di Malaka, semua berjalan dengan sangat baik dan disambut oleh Sultan Mahmud Shah. Namun, lama-kelamaan, beliau berbalik menjadi melawan Diego Lopes de Saqueira. Selanjutnya ada pelayaran Alfonso de Albuquerque. Alfonso merupakan seorang tokoh penjelajah samudra dari Portugis, di mana pada tahun 1511 ia melakukan pelayaran dari daerah Goa, yaitu India, menuju Malaka. Tidak lama setelah kedatangan Alfonso, ia disambut meriah dengan peperangan melawan Sultan Mahmud dan akhirnya Malaka berhasil dikuasai oleh Portugis. Nah, setelah menguasai Malaka, Alfonso memerintahkan Francisco Serrao untuk mencari rempah-rempah di pulau tersebut, sementara Alfonso kembali ke India dengan barang rampasan yang besar di kapalnya. Namun, naas saat di laut lepas pantai Sumatera, kapal yang ditungganginya karam.
Lanjut ke akhir ekspedisi Portugis. Nah, pada tahun 1512, Francisco Serrao berhasil menemukan pulau rempah-rempah yang bernama Pulau Hitu. Dan pada tahun 1522, Portugis mengadakan persekutuan dengan Ternate dan membangun benteng di sana. Namun, hubungan mereka tak berjalan lama karena penduduk Ternate geram dengan kristenisasi penduduk Islam di sana dengan sikap Portugis yang tidak sopan. Perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun dengan mengepung benteng Santo Palo milik Portugis namun gagal. Akhirnya, pada tahun 1575, orang-orang Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Babullah walau memakan perang dengan cara mengepung selama 5 tahun. Nah, tentu saja dengan akhir seperti itu tidak serta-merta menjadikan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia berhenti. Masih ada negara lain yang melakukan hal tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.